Ijab kabul. Ya Allah, kamu bisa bawa motor gak sih Nur? Kamu kan tahu aku belajar motor baru 1 bulan ini. Ya sabar. Padahal jarak masjid dan rumah Jara tidak begitu jauh. Tapi saat naik motor dengan Nur rasanya lebih jauh. Ya udah berhenti. Mau ngapain? Berhenti saja. Nur pun menuruti ucapan Jara yang menghentikan motornya. Jara sudah lebih dulu turun. Akhirnya Nur pun ikut turun dan Jara bergantian di depan. Kamu mau ngapain, Ja? Kalau naik motornya kayak tadi, kita sampainya di masjid besok subuh, jadi jangan bawel cepatan naik. Astagfirullahaladzim. Pengen aku nikah sekarang gak? Iya, yaudah cepatan naik. Akhirnya sekali lagi Nur menuruti permintaan Jara. Ia segera naik dan duduk di jok belakang. Dengan kecepatan penuh, Jara melajukan motornya hingga kedatangan mereka di masjid langsung menjadi pusat perhatian. Ya Allah, Zahra. Gumam beberapa orang yang berada di teras masjid. Pengantin kelakuannya kok kayak gitu? Iya, gak ada kalem-kalemnya. Zahra tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang. Ia segera menarik tangan Nur untuk masuk. Kalian dari mana saja? Tanya Bu Narsi saat melihat putrinya datang. Padahal tadi mereka berangkat lebih dulu tapi datangnya belakangan. Tadi Nur ada yang ketinggalan Bu, bentar. Terus kenapa yang di depan Zahra? Nur lama banget nyetirnya jadi Zahra gantiin. Yo wes, ayo masuk, semua sudah menunggu. Zahra dibawa masuk ke tempat jamaah perempuan tapi ia juga harus melewati pintu masuk laki-laki karena pintu masuk perempuan ditutup. Ustadz Jaki yang sudah lama menunggu akhirnya penasaran dengan apa yang dilakukan Zahra. Zahra, benarkah dia Zahra? Ini untuk pertama kalinya Ustadz Jaki melihat Zahra memakai hijab. Bagaimana Ustadz? Sudah bisa dimulai? Tanya Kiai Hasim saat melihat kedatangan Zahra. Astagfirullahaladzim. Istighfar Ustadz Jaki dalam hati karena telah tidak sengaja menatap Zahra. Iya Kiai. Entah kenapa saat melihat Zahra saat ini ada perasaan yang aneh yang tiba-tiba muncul. Seolah mengatakan jika keputusannya adalah benar dan dia tidak akan menyesalinya. Ustadz Jaki pun duduk di depan Pak Warsi di samping Kiai Hasim. Sedangkan Kiai Irsad memilih duduk di samping Pak Warsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur akan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kiai Hasim memberi salam dan mukadimah pada semua yang hadir di masjid. Tangannya tengah memegang mikrofon. Kemudian menyampaikan beberapa kata untuk mewakili Pak Warsi. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi akan ada 2 hati yang terpaut dan terikat dalam satu janji. Janji yang akan mengubah segala rangkaian ibadah menjadi luar biasa. Janji tersebut akan diucapkan oleh 2 insan, yaitu Ustadz Jaki dan Zahra. Zahra merupakan putri dari Pak Warsi dan Bu Narsi. Sedangkan Ustadz Jaki merupakan putra dari Haji Ali dan Bu Maryam. Semoga saja prosesi akad nikah hari ini berlangsung secara lancar, sehingga kedua sejoli berikut mampu menempuh kehidupan baru sebagai pasangan mahram suami istri. Amin, ya Rabbal Alamin. Akad nikah adalah salah satu acara penting dan sakral. Meskipun pernikahan ini terjadi secara dadakan, tetapi saja semua dilakukan atas izin Allah. Oleh sebab itu, mari kita awali dengan bacaan basmalah, serta tak lupa juga doa agar proses akad nikah berlangsung lancar hingga akhir. Ucap Kiai Hasim sebelum memulai doa. Sebelum ijab kabul dilakukan, Kiai memimpin doa agar acara berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Tanda doa telah berakhir. Sebelum memulai ijab kabul, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34-35 yang akan dilantunkan oleh Ananda Amir. Waktu dan tempat saya persilahkan. Amir tanpa duduk di belakang, Ustadz Jaki yang menemani Ustadz Jaki sedari datang segera menggeser duduknya. Di tangannya sudah membawa sebuah Al-Quran. Suara merdunya mulai mengisi seluruh ruangan masjid, bahkan suaranya terdengar sampai keluar masjid. Selain marbot, Amir juga seorang qori dengan suara merdu. Akhirnya lantunan ayat suci Al-Quran selesai, sampailah pada inti yaitu ijab kabul.
Kali ini ijab dibacakan oleh Pak Warsi sendiri. Pak Warsi menarik tangan Ustaz Jaki dengan begitu yakin. Bacaan basmalah dalam hati terus terlantunkan. Ankahtuka wajawajtuka mahtubatuka binti Kamilatun Jahra alal mahri halan. Ustaz Jaki pun dengan suara lantangnya menyahut ucapan Pak Warsi. Kabiltu nikaha wa tajwizaha alal mahril mazukur waradhitu bihi wallahu waliyu taufiq. Lafal kalbu dapat diucapkannya dengan begitu lancar hanya dengan satu tarikan napas saja. Bagaimana saksi sah? Tanya Kiai Hasim begitu ijab kabul terucap. Sah? Semua yang hadir mengatakannya dengan serentak dan langsung mendapatkan sambutan hamdalah dari Ustaz Jaki dan Pak Warsi. Tanpa Ustaz Jaki mengatupkan kedua tangannya di wajahnya tanda syukur. Jahira yang berada di ruangan yang berbeda tanpa sadar menitikkan air mata, tapi dengan cepat ia menghapusnya sebelum ada yang melihatnya. Ada apa ini? Kenapa saat mendengarkan ijab kabul hatiku begini? Nur langsung memeluknya dan memberinya ucapan selamat. Sedangkan Fatimah yang duduk tidak jauh dari Jahra hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia tengah berusaha menyembunyikan air matanya dari semua orang. Setelah ijab kabul diucapkan, akhirnya Kiai Hasim memulai membacakan doa akad nikah. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama'a bainakumal fi khair. Karena pernikahan terjadi secara mendadak, tidak ada surat-surat yang bisa ditandatangani. Kini saatnya mempelai laki-laki menyerahkan mahar kepada mempelai perempuan. Bu Narsi membawa Jahra untuk ke tempat Ustaz Jaki setelah mendapat instruksi dari Kiai Hasim. Kini Jahra sudah berada di depan Ustaz Jaki. Jahra tidak tahu apa yang harus ia lakukan, ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Nak Jahra, silakan cium tangan suami. Perintah Kiai Hasim pada Jahra membuat Jahra menoleh pada Kiai. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Dicium tangannya, Kiai membantu mengarahkan Jahra. Kenapa tangannya dingin begini? Jahra merasakan tangan Ustaz Jaki yang berkeringat dingin. Tangannya juga sedikit bergetar. Kini tangan Jahra sudah meraih tangan Ustaz Jaki. Cium kening Nak Jahra dan bacakan doa untuk mempelai perempuan Ustadz. Perintah Kiai Hasim pada Ustaz Jaki. Ustaz Jaki mendekatkan diri pada Jahra. Ia meraih kepala Jahra. Apa kami benar akan berciuman? Jahra begitu penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz Jaki. Ingin rasanya mendongakkan kepalanya, tapi cup. Benar saja ia merasakan sebuah bibir yang menempel di kening. Kemudian tangannya terasa memegang ubun-ubun Jahra disertai dengan lantunan doa yang keluar dari bibir Ustaz Jaki. Allahumma inni as'aluka min khairi hawa khairima jabal taha alai. Walaupun lirih, tapi lantunan doa itu mampu menggetarkan hati Jahra. Setelah selesai, Ustaz Jaki hanya memberikan mahar uang senilai 500.000 dan sebuah cincin perak untuk Jahra. Maaf, hanya ini yang bisa saya berikan saat ini, ucap Ustaz Jaki sambil memakaikan cincin miliknya ke jari tengah Jahra, karena jika dipakaikan di jari kelingking Jahra akan sangat kebesaran. Jahra hanya menganggukkan kepalanya. Ia memang tidak menuntut banyak, kesanggupan Ustaz Jaki sudah cukup karena ia bisa melihat senyum dari bibir bapaknya. Amir mengabadikan setiap momen menggunakan kamera ponselnya.